siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar Injil ini hari ini, kira-kira kalau saudara ditanya, saudara mau jadi bos apa mau jadi pelayan? Saudara mau jadi bos apa mau jadi pelayan? Bos, pelayan? Pelayan apa bos? Saudara bingung. Saudara pasti bingung. Karena setiap orang, banyak orang, tabiat banyak orang itu seringkali kita semua itu sepertinya didorong untuk menjadi orang nomor satu. Kalau ada perlombaan kecantikan, pasti orang ingin yang tercantik. Di sekolah kita pun kalau bisa kita pasti ingin dan mencita-citakan menjadi ranking 1, saudara. Tercantik, kita ingin yang tercantik, terganteng, terbagus, terpopuler, dan juga terbaik, dan seterusnya. Kalau bisa ya terkaya, dan seterusnya. Kalau soal kekuasaannya, orang yang paling berkuasa nomor 1, katakan saja begitu. Seperti misalnya di sini sekarang ini sedang terjadi perebutan Piala Thomas. Kalau bisa kita bisa merebut Piala Thomas kembali, jadi menjadi nomor 1. Jadi orang selalu ingin yang nomor 1, saudara. Nah, itulah masalahnya, saudara-saudara, yang seringkali seperti itu. Dan untuk menjadi orang nomor 1, menjadi yang terbaik, nomor 1, paling berkuasa dan seterusnya, dan paling beruntung dan seterusnya, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Seringkali kita memanfaatkan, menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjadi orang yang paling berkuasa. Pemimpin yang nomor 1 adalah pemimpin yang paling punya kuasa. Nah, saudara-saudara, melalui Injil Markus pada hari ini kita diingatkan akan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahkan murid-murid juga diceritakan, Yohanes dan Yakobus minta kalau bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan dalam takhta Tuhan, supaya duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, dan seterusnya. Maksudnya orang yang sungguh-sungguh paling dihargai, paling dihormati, paling diuntungkan, paling yang berkuasa, dan seterusnya. Jadi melalui Injil hari ini, Injil Markus hari ini, kita diingatkan akan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sikap itulah yang kemudian akan menentukan menjadi pemimpin yang bagaimana sebenarnya kita ini. Nah, saudara-saudara, jelas seperti apa yang Tuhan contohkan, orang yang paling nomor 1 itu bukan bos, bukan tuan, tetapi pelayan, saudara. Oleh karena itu, cita-cita seorang Kristen harus cita-citanya menjadi pelayan. Saudara setuju itu? Setuju? Benar? Amin.
nomor 1. Oke. Menjadi pelayan bagi orang lain. Menjadi pelayan bagi orang lain itu meninggalkan kepentingan sendiri, kepentingan kita sendiri. Bukan mencari untung untuk diri sendiri, tetapi mencari untung bagi orang lain. Amin. Itulah yang namanya orang yang nomor 1 yang paling dihargai oleh Tuhan, yaitu mereka yang menjadi pelayan. Yang hidupnya memperhatikan orang lain, bukan pertama-tama mencari kepentingan sendiri, keuntungan sendiri, tetapi lebih-lebih mengutamakan mereka yang lebih-lebih yang kekurangan, yang miskin, yang tertindas, yang diabaikan dan seterusnya, supaya mereka bahagia. Amin. Itulah saudara-saudara yang Tuhan inginkan dari kita semua. Jadi menjadi seorang pemimpin bukan pertama-tama untuk memperoleh kekuasaan, jabatan, keuntungan, dan syarat akan aneka kepentingan lain. Jadi hal tersebut justru mengarahkan orang untuk menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Tangan besi, keras, dan selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Pemimpin yang hanya memikirkan ingin mengokohkan kekuasaan, jabatan, dan keuntungan akan menjelma menjadi seorang pemimpin yang akan menghukum orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Ia akan menindas dan menekan mereka yang berada di bawah kepemimpinannya. Itu adalah pemimpin-pemimpin dunia ini. Bukan pemimpin-pemimpin berdasarkan semangat yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, paroki kita ini di bawah perlindungan Santo Vincentius. Santo Vincentius menjadi sangat terkenal bukan pertama-tama karena dia punya kuasa, punya hak-hak untuk menindas orang lain, untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dia sangat dikenal, bahkan dikatakan sebagai pahlawan di Prancis. Karena apa? Karena dia adalah seorang pelayan bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tersingkir. Itulah keutamaan Santo Vincentius. Itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Jadi seorang yang ingin menjadi nomor 1 adalah seorang yang sungguh-sungguh mau melayani, memperhatikan orang lain. Itulah kekristenan, saudara. Jadi seorang pemimpin harus sungguh-sungguh merupakan orang yang sungguh-sungguh mencari jalan bukan untuk mencari kekuasaan, pangkat, aneka keuntungan lain, tetapi merupakan jalan untuk pengabdian dan pelayanan. Jadi menjadi pemimpin kekristenan adalah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sudi, mau, rela mengabdi dan melayani kepada banyak orang, supaya orang lain sungguh-sungguh dibuatnya damai, sejahtera, dan bahagia. Itu saudara-saudara, kekristenan atau kepemimpinan dalam kekristenan itu seperti itu. Inilah kepemimpinan Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pemimpin yang melayani, mengandaikan bahwa ia sudah mengalahkan egonya sendiri, tidak mencari keuntungan
diri sendiri, tidak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, dan bahkan ia mampu mendengarkan dan memperhatikan orang lain dengan sabar. Dan yang terpenting adalah bahwa ia memiliki semangat kerendahan hati. Itu adalah pemimpin Kristiani. Itulah yang harus dimiliki oleh kita semua. Apakah saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki semangat kepemimpinan seperti itu? Coba tanyakan pada diri sendiri, saudara-saudara. Tanyakan pada diri sendiri. Sedangkan Kristus sendiri sudah memberi contoh bagaimana ia sungguh-sungguh bahkan menyerahkan nyawanya untuk kepentingan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan manusia. Bahkan dia rela wafat di kayu salib. Untuk apa? Demi keselamatan kita semua. Itulah semangat yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin. Pemimpin untuk apa? Pertama-tama juga lebih-lebih pemimpin untuk memimpin diri kita sendiri. Pertama-tama untuk memimpin diri kita sendiri dengan maksud supaya kita meninggalkan ego kita, kepentingan kita, dan menyerahkan diri kita untuk orang lain, kebahagiaan orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil sebagai pemimpin Kristiani. Itulah yang harus kita miliki seperti yang sudah Tuhan contohkan kepada kita. Jadi hidup ini oleh Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti melayani sesama. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesempatan ini, waktu di dalam hidup kita ini hanya sebentar. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Mari kita manfaatkan hidup ini, kita manfaatkan untuk melayani Tuhan dan untuk kebahagiaan orang lain. Kita harus menjadi sumber berkat bagi orang lain, agar orang lain sungguh-sungguh merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan akhirnya mendapatkan keselamatan. Itulah semangat dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Amin. Amin. Bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat Anda sekalian. Ya, dari kita semua dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.